Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ibadallahi asyikum wa iyaya bitaqwa wahi faqad fazal muttaqun. Segala puji bagi Allah, pemilik langit dan bumi. Dialah Allah, Tuhan yang hidup kekal dan terus-menerus pengurus makhluknya, Raja segala raja, pemilik hari pembalasan, di mana tidak ada nawan kecuali nawannya. Kepada Rasulullah Muhammad SAW tercurah sholawat dan salam, lelaki pilihan Allah yang menjadi percontohan terbaik sepanjang zaman bagi seluruh manusia di setiap lini kehidupan. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, mengerjakan perintah dengan segenap kemampuan yang dimiliki, serta menjauhi larangannya sama sekali. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, manusia seluruhnya akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ada yang mendapat ampunan, rahmat, dan balasan jannatul naim, dan sebagian lainnya mendapat balasan atas kemaksiatan yang mereka lakukan selama di dunia berupa narun hamnya. Karena hanya di sisi Allah lah balasan yang lebih baik lagi kekal itu berada, maka tentu setiap hamba ingin mendekat dan mencintai Allah. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, layaknya rembulan di tengah malam, Rasulullah dengan sangat jelas memberikan petunjuk cara mendekatkan pada Allah serta mendapatkan cintanya, serta bagaimana Allah memperlakukan hambanya yang ia cintai. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza babtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Dari Abu Hurairah menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, dan hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Jika hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, maka aku mencintai dia. Jika aku sudah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pandangannya yang ia jadikan untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, dan kakinya yang dijadikan untuk berjalan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6502. Pertama-tama, Allah menjelaskan dengan tegas bahwa satu-satunya cara yang mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan mengerjakan apa yang telah diwajibkan atas hambanya, bukan dengan jalan lainnya. Apa yang Allah wajibkan itu yang akan dimintanya untuk dipertanggungjawabkan pertama kali, karena wajib itu pula berarti yang paling Allah hendaki bagi seorang hamba untuk melakukan sebelum amal lainnya. Seseorang tidak bisa disebut ahli dalam melaksanakan sholat sunnah karena sholat rawatib yang senantiasa ia lakukan. Apabila sholat fardu 5 waktu justru ia tinggalkan. Sholat fardu adalah yang paling pertama dihisab saat hari kiamat, sedangkan sholat rawatib tidak menjadi dosa walaupun ia ditinggalkan. Sholat nawafil sebagaimana namanya adalah tambahan dari sholat fardu. Rasulullah pernah melarang seorang sahabat yang memberi wasiat untuk mengeluarkan seluruh kemudian sebagian hartanya untuk Islam. Hal itu Rasulullah lakukan demi menjaga keluarga yang ia tinggalkan agar tidak dalam keadaan lemah dan telantar sepeninggalannya kelak. Rasulullah menenangkan bahwa nafkah kepada keluarga itu pun merupakan sedekah baginya. Demikianlah kewajiban seorang ayah terhadap istri dan anak-anaknya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka diikutilah amalan wajib itu dengan amalan sunnah yang dilazimkan, yang terus-menerus dilakukan sehingga menjadi kebiasaan. Timbul perasaan ganjil dalam hati bila yang harus itu tidak diikuti dengan yang dianjurkan. Beribadah tidak lagi karena terpaksa, namun telah meningkat menjadi syukur dan kerelaan. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, bahkan di antara sahabat-sahabat besar lainnya, sehingga Rasulullah bersabda, apabila ia boleh mengangkat seorang khalil, maka Abu Bakarlah orangnya. Demikian keistimewaan Abu Bakar bagi Nabi.
Cinta Allah terhadap hambanya menjadikan hamba itu mendapat kedudukan dan perilaku yang istimewa. Di antara perlakuan yang istimewa itu adalah Allah menjaga pendengaran hambanya sehingga nyaman mendengar kebaikan dan terganggu dengan mendengar keburukan, dekat dengan suara yang menjadikan pahala, dan jauh dari segala bentuk bunyi yang menghasilkan dosa. Allah menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk memandang kemampuan ia pergi. Tak ada yang ia lihat kecuali apa yang Allah ridho untuk ia lihat saja. Begitu pula dengan tangan dan kakinya. Setiap apa yang ia lakukan dalam kemanapun ia pergi senantiasa berada dalam penjagaan dan tuntunan Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita ini mendekat dan mendapat cinta Allah. Alangkah indah perlakuan Allah terhadap orang yang ia cintai. Telah terang jalan yang harus ditempuh untuk meraihnya. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan istiqomah dalam kita menghamba kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakimi wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa antal khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallahi awsikum wa nafsi bitaqwallahi wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma fir lil muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati til ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati faya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.